Aku buka dulu. Oke. Oke. Halo, kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Oke. Ntar Kak, aku lagi buka. Oke. Kak, aku minta izin buat ngevideoin, buat didokumentasin supaya bisa dipindahin ke lembarannya. Terus ada nggak Oke. beberapa pertanyaan yang kakak nggak mau jawab? Jenis pertanyaan apa yang kakak nggak mau jawab? Belum tahu jawab pertanyaan kan? Oh, berarti tunggu pertanyaannya dulu. Oh. Mau tunggu pertanyaannya dulu? Ya. Oke. Pertanyaan pertama, siapa nama lengkapnya kakak? Eman Samuel Bonija. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di mana dan kapan kakak dilahirkan? Gimana? Di mana dan kapan kakak dilahirkan? Dilahirkan. Iya. Kapan dan di mana dilahirkan? Iya. Depok, 26 Agustus 1993. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana latar belakang keluarganya kakak? Kayak nama orang tuanya kakak, istri kakak, saudara kakak, berapa bersaudara? Kalau boleh tahu. Orang tua itu seorang ayah dan seorang ibu pastinya kan. Ya. Anak tunggal, istri satu, Ya. belum punya anak. Namanya siapa? Kalau boleh tahu atau gak mau dijawab? Nama apa? Nama orang tua sama nama istri. Kalau bapak Husin. Kalau ibu Ira Poldameir Nuga Muninja. Kalau istri Ingrika Remalia Evangelista Kaban. Oke, terima kasih kakak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dapatkah kakak menceritakan tentang keluarga kakak? Kayak latar belakang keluarga kakak. Latar belakang apa nih? Kayak ya kakak dilahirkan dari keluarga kayak gini, kayak gitu. Kalau bapak itu dari Lembang, jadi budaya Sumatera. Kalau ibu dari Minahasa, Sulawesi Utara, ini budayanya budaya Timur. Nah, kami menjadi keluarga yang baik, keluarga yang saling menyayangi satu sama lain, saling support satu sama lain, saling mengingatkan untuk melakukan hal yang baik. Tapi kami juga tentu pasti punya beberapa hal-hal kayak misalnya kami kurang tahu masak, seperti itu. Kami kurang tahu kita berhemat, mungkin itu. Kalau bisa latar belakang keluarganya beda-beda soalnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi kegemaran kakak atau hobinya kakak?
Kalau hobi olahraganya di sepak bola, Mm-mm. suka tim sepak bola favorit, namanya Inter Milan. Heeh. Terus nyanyi juga, nyanyi itu sukanya band luar negeri namanya Bokofi. Yoi. Terus suka juga makan kuliner. Kalau misalnya lagi kemana cari makan kuliner enak-enak gitu. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa latar belakang pendidikan kakak? Kalau aku pendidikannya S1, kanan dari Institut Pendidikan Bogor. Mm-mm. SMA-nya dari mana? SMA-nya Presiden Senior High School yang ada di Cikarang. SMP-nya? SMP di Regina Bogor. SD Pengadilan 2 Bogor. Mardiwana. SD Negeri Pengadilan 2 Bogor. Oh, pengadilan. Pengadilan 2. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah mendapatkan penghargaan semasa kakak menempuh pendidikan? Penghargaan, saya mendapat penghargaan Most Improved English waktu kelas 2 SMA. Jadi Most Improved English maksudnya perkembangan yang lebih daripada yang lain, maksudnya perkembangannya yang tadinya kita belum ngerti gitu. Oh. Terus juga menang lomba winning eleven itu PlayStation ya, bola pernah, Oh. juara 2. Terus pernah juga juara vokal group di Vokal group. kampus pernah. Ada lagi? Kalau waktu sekolah dan kuliah itu. Oke. Selanjutnya itu kan tadi tentang biodata kurang lebih. Terus sekarang ke peristiwa atau masalah yang pernah kakak hadapin. Pertanyaan pertama, bolehkah kakak menceritakan kejadian-kejadian di masa kecil kakak yang ngebuat kakak sampai menjadi yang sekarang, bisa masuk ke tempat pekerjaan yang sekarang? Mungkin kita dibentuk untuk bertanggung jawab. Jadi apa yang kita lakukan kita harus pikirkan jauh-jauh. Jadi kita harus bertanggung sama apa yang kita buat. Kita harus apa yang kita harus selesaikan. Jawaban itu bertanggung jawab. Misalnya kalau mungkin masih kecil disuruh ayo coba cuci piring sampai selesai, seperti itu. Terus selain bertanggung jawab, kita juga harus belajar disiplin. Belajar disiplin juga kita harus jujur. Dan jujur juga kita harus rajin. Dan yang paling penting kita butuhkan. Oke. Ada lagi? Ya, yang paling penting sih itu sih nanti sihnya berkembang. Berkembang itu seperti kita harus integritas, kita harus berinovasi terus, kreatif, harus loyal, harus akuntabel, terus harus tahu menempatkan diri, harus bisa melihat situasi dengan baik. Jadi semua itu nanti berkembang seiringnya waktu. Tapi dasarnya tadi itu sebenarnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kehidupan kakak selama masih kecil itu? Terus adakah dari kehidupan kakak yang masih kecil itu yang bikin jadi kakak terkesan gitu? Yang membuat kakak terkesan? Kalau untuk masa kecil
mungkin lebih ke arah jujur ya. Kita harus jujur nih, karena kita diajar kita boleh bohong. Oh, Jujur terus dengar-dengar sama orang tua, sayang keluarga, terus pokoknya harus baik semua. Nggak boleh kita nakal, nggak boleh kita sama orang tua kayak gitu. oke. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Peristiwa penting apa saja yang terjadi selama pendidikan kakak dari SD sampai masuk ke S1? Peristiwa pentingnya kayak mana lo bisa contoh? Kayak yang ngebuat kakak, ya menurut kakak peristiwa yang bikin kakak kayak sadar gitu, kayak ngerasa amazed, terkesan, yang menurut kakak paling penting. Jadi kita bisa meraba diri kita itu bisa lebih lebih menjadi lebih baik ketika kita menjalankan sesuatunya dengan tanggung jawab. Jadi mungkin kalau waktu zaman SMP, SMA itu kita mulai belajar organisasi kayak OSIS ya, mungkin ada dulu namanya EXA. Nah, saya ikut organisasi tentunya itu koreksi, ya kan? Nggak bisa asal-asal diseleksi ya. Diseleksi. Oh. Jadi nggak bisa semuanya OSIS, bisa semuanya di MP. Semuanya harus berdasarkan bisa nggak orang itu ikut organisasi sekolah. Aku maunya belum dirikut, tuh aku mau buat dirikut tuh bisa. Jadi aku harus berjuang. Aku mesti jadi orang yang jadi teladan, dia teman yang lain, nggak boleh terlambat, harus menjadi contoh. Nah, itu secara langsung untuk mencapai aku sebagai orang yang aktif organisasi dan ikut organisasi. Kalau mau dipilih, aku harus menjadi orang yang seperti itu. Jadi harus ada target yang kita mau achieve. Nah, ketika aku ingin mau achieve sebagai orang yang masuk di organisasi sekolah, nah, itu sebuah kebanggaan gitu waktu zaman itu. Nah, aku pas masuk di sekolah, aku berusaha keras agar bisa masuk. Nah, akhirnya masuk gitu loh. Nah, akhirnya menjadi kebanggaan. Oke. Waktu masuk OSIS ya berarti? MPR? Ya. Oh, masuk di sekolah. Oke. Makasih Kak. Terus pertanyaan selanjutnya, sejak apa pekerjaan yang kakak lakuin setelah menyelesaikan pendidikan? Jadi setelah kuliah, pekerjaan pertama apa yang kakak lakuin? Pekerjaan pertama aku jadi market perumahan. Oh. Jadi bagi brosur, bagi-bagi brosur, bagi-bagi brosur di ketemu orang. Dan itu nggak mudah memang, karena mau jual rumah ini kan susah. Itu tapi puji Tuhan dapat kejual rumah ya. Oke. Jadi itu pekerjaan pertamanya kakak? Sama ya. Oke. Lanjut. Terus pekerjaan selanjutnya kakak apa? Nah, sekarang atau sebelumnya lagi? Abis kakak jadi apa namanya, apa tadi, manajemen marketing rumah, kakak abis itu jadi apa sampai akhirnya jadi sekarang? Aku jadi enumerat penelitian pengumpulan data. Apa itu? Aku ukur ikan, ukur hewan-hewan di laut, aku ukur dia peneliti gitu. Itu terakhir NS.
Oke. Ya, Pertanyaan selanjutnya, mengapa kakak memilih untuk menjalani karir atau pekerjaan kakak yang waktu itu sama yang sekarang? kalau dulu kita nggak punya pilihan. Oh, Kita harus kerja karena orang tua kan nggak punya uang untuk ngehibur kita kalau kita nggak kerja. Jadi kita harus cari kerjaan sesegera mungkin dan dapat menghasilkan uang. Gitu. Jadi mau nggak mau suka nggak suka, aku harus dapat pekerjaan yang tersedia kebetulan marketing perumahan. oh, yang Nah, sekarang. setelah waktu perumahan, aku ambil pekerjaan sebagai pengukur promo jadi peneliti itu. Ya, eh, itu seperti petangan hidup di atas air ya, di atas rumah-rumah yang di atas air itu. Heeh. Terus mengukur seafood, makanan, produk-produk laut gitu. Oh, Nah sampai akhirnya aku ambil tes karena jenjangnya lebih jelas, terus hidupnya lebih tenang dan lebih aman. iya, iya sih. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan kakak memulai karir atau pekerjaan kakak? Gimana? Sejak kapan kakak mulai pekerjaan kakak atau karir kakak? Kalau saya mulai sebagai PNS itu mulai di tahun 2018. Tesnya di tahun 2017. Jadi ada sekitar setahun lah dari sampai ke pekerjaannya, kerja gitu ya. Setahun lah kurang lebih. Oh, ada gap setahun. Dari tes job pekerjaannya ya. Oh, oke. Terus, apa motivasi atau alasan utama kakak dalam memilih pekerjaan kakak yang sekarang sama yang dulu? Kalau motivasi, sebenarnya motivasi mungkin semua orang sama ya. Kita bekerja untuk mencari nafkah kan. Tentunya kita mencari nafkah untuk kita sendiri dan keluarga kita hidup. Nah, terus mungkin beberapa yang kita bisa ambil, misalnya kita mau lebih maju gitu, kita lebih jelas ke depannya bagaimana gitu ya. Kita mau jadi apa gitu. Oh, kita mau jadi orang pemerintahan, kita mau jadi apa, jadi lebih jelas kita mau jadi apa. Nah, kebetulan yang aku ambil PNS di Kementerian Kelautan sesuai dengan ilmu yang aku ambil S1. Oh, iya. Jadi sesuai ilmu. Motivasi utamanya karena itu? Kalau aku sih sebenarnya motivasi utamanya karena ya pengen jelas gitu, kita mau ngapain nih ke depan gitu. Ke depan aku pengen jadi apa, jadi manusia yang benar, orang apa misalnya, mau jadi pemerintahan, terus tentunya mencari nafkah. Kita pasti mengabdi gitu kan, mengabdi untuk negara gitu. Apa yang tugasnya kita ya untuk mengabdi sama negara. Oke. Gitu. Baik, terus apa saja kejadian yang paling penting atau paling berkesan selama perjalanan hidup karir kakak, dan dapatkah kakak menceritakan momen atau peristiwa yang ngebentuk diri kakak sampai saat ini karena karir kakak? Ya, jadi karena hidup di tempat yang agak jauh dari kota, karena di perbatasan antara Sulawesi Utara dengan Filipina. Kantor aku itu di Pulau Sangihe namanya. Nah, di Pulau Sangihe itu berbeda sama kota besar yang lain. Di sini serba terbatas karena perbatasannya dengan negara lain. Nah, ketika aku sampai di sini beda sama di kota besar. Ada Indomaret, ada Alfamart, di sini nggak ada. Gitu.
Terus mungkin di sana ada McDonald, ada KFC, di sini nggak ada. Oh. Jadi aku mesti bertahan. Heeh. Yang tadinya hidup di kota besar aku mesti bertahan. Terus aku juga ya cuman tahu kerja di sini, nggak ada lain-lain, nggak mikir apa, mau mikir lain-lain, aku cuma pikir kerja. Hmm. Nah, ketika aku udah kerja, aku fokus, aku kerja baik-baik, aku kerja itu supaya bisa lebih baik. Puji Tuhan, dalam 4 tahun, bisa jadi KTU, usaha di sini. KTU itu apa? Gitu. Jadi kalau KTU itu setelah kepala kantor ada kepala tata usaha biasanya. Oh. Nah, itu usaha di kantor ini. Oke. Aku karena aku bisa aku Bisa apa? aku berusaha lebih keras, aku berusaha lebih lebih lama, lebih keras, lebih lebih fokus supaya aku bisa upgrade diriku gitu. Tujuannya kan supaya bisa pindah-pindah gampang, itu kan istilahnya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Aku diangkat di sini jadi KTU. Oke. Puji Tuhan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa pencapaian terbesar yang pernah kakak raih dan bagaimana kakak mencapainya? Ya itu tadi, pencapaian terbesar itu ketika jadi KTU, aku bisa membuktikan ke teman-teman, aku bisa kan beberapa prestasi setiap tahun. Bisa apa? Nah, prestasi itu yang menghargai prestasi setiap tahun. Misalnya aku di pekerjaanku memberikan pelayanan publik prima, terus mendapatkan kinerja pelaksanaan anggaran baik, terus berhasil membangun wilayah bebas korupsi di TOR, terus bisa mendapatkan prestasi yang lain lah, baik dari kabupaten maupun dari pusat. Oke. Nah itu mesti pintar-pintar tuh kerjasama dengan teman-teman, harus baik-baik, harus usahakan supaya nggak sia-sia pekerjaan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan atau kesulitan yang terbesar lah yang pernah kakak hadapin selama perjalanan karir kakak? Tantangan kesulitan itu banyak. Seperti contoh malas. Pemasaran itu kita bertarung sama diri kita sendiri. Kalau kita malas, kita susah mendapatkan itu. Tapi kalau kita mau berusaha, mau mencoba, mau fokus, mau disiplin, mau rajin, mau istilahnya siap itu untuk bekerja, pasti ada jalan keluarnya. Itu malah siapa dari diri sendiri. Yang kedua mungkin situasi kondisi kita yang memungkinkan, mungkin seperti kita kekurangan orang atau kekurangan anggaran, kita itu mesti bisa bagaimana caranya membuat supaya tidak terjadi kekurangan itu bisa kita tanggulangi gitu. Oke. Itu kesulitannya. Terus bagaimana kakak mengatasi kesulitan tadi? Kesulitannya berarti jangan malas, kerja aja sebaiknya. Sesimpel itu. Sebaiknya rajin, jangan malas. Nah itu aja. Yang kedua, untuk masalah kurangnya manusia apa segala macam, kita kerjasama baik. Ayo kita kerjasama bangun negara ini bagus, bangun satu ini bagus-bagus.
oh negara ini bagus-bagus. Jadi supaya kita setidaknya kalau kita nggak punya eh, tenaga lebih, ya kita putar otak gimana caranya. Kita ngomong musik kreatif, inovasi, mesti kerja lah, teamwork. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kegagalan ketika kakak menjalani karir atau pekerjaan kakak, dan bagaimana respon kakak mengalami hal tersebut, dan pelajaran apa yang kakak bisa ambil dari pengalaman tersebut? Kegagalan juga pernah kita katakan itu. Kegagalan tuh seperti kita udah pasang target tinggi-tinggi, ya kan? Ternyata nggak ada misalnya. Kita misalnya mau target kita mau prestasi ini, harus yang terbaik, nggak dapat. Cara kita responnya itu, ya berarti kita mesti cek benchmarking apa ya istilahnya, kita mesti lihat apa yang salah di kita introspeksi diri, gimana caranya. Oh, ada di salah di kita ini, di kamu ini salahnya, di saya ini salahnya, ayo kita perbaiki sama. Nah, ketika kita perbaiki, harus perbaiki sama-sama, jangan cuma satu orang aja, harus semua perbaiki sama-sama. Nanti ketika diperbaiki baru akhirnya jalan. Gitu. Jadi harus cepat respon untuk cari solusinya, bukan saling menyalahkan, ada solusi. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya ada masalah harus cari solusi, bukan nyari siapa yang buat disalahin. Bukan cari solusinya. Iya, bukan cari kambing hitam, apa yang disalahin, cari solusinya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada hal-hal tertentu yang kakak masih pengen capai di masa depan? Hal tertentu, kalau hal tertentu tentang karir kita mau kejar, karir, terus bisnis, terus keturunan, itulah yang lagi mau dikejar ini. Oke. Kira-kira bagaimana cara kakak merencanakan agar tujuan kakak bisa tercapai? Ya itu tadi, kita harus rajin, disiplin, jujur, integritas, dan lain sebagainya, hal-hal yang dilakukan Tuhan. Oke. Terus 2 pertanyaan terakhir, ada nggak pesan atau nasihat yang bisa kakak sampaikan buat generasi muda, kayak quotes gitu? Yang pasti tahu akan Tuhan itu udah paling ramai. Ya. Kalau kuat siap, mungkin ilmu padi aja kita semakin berisi, semakin merunduk. Maksudnya ketika kita makin tahu, makin paham, kita nggak usah sombong, santai aja. Nanti biar orang-orang lain menilai kalau kita pantas, seperti itu. Baik. Dan yang pasti kita rajin, jujur, disiplin, itu turunannya harus begitu. Oke. Terus nilai-nilai yang kakak pegang teguh dalam hidup kakak tuh apa aja? Ada nggak? Tuhan Yesus. Oke. Terus yang terakhir, kakak diantara segala karir kakak gitu-gitu, ada nggak satu inspirasi orang yang ngebikin kakak ada di sini? Inspirasiku opaku. Papa? Opa dari sebelah ibu, namanya Nadia Morica. Dia seorang profesor perikanan di IPB. Baik orangnya, dia jujur, baik, bijaksana, berhikmat, keren, terus kerjaan yang baik-baik untuk kita. Dan itu yang ditiru sampai sekarang, susah. Oke. Sekian wawancara. Tadi nilai yang tadi itu, ingat ya, selain Tuhan Yesus ada Pancasila kita pegang.
Ada apa? Pancasila. Si Pancasila. Oke, Oke, oke. Fajar. Ya, Makasih banyak buat diskusi. makasih Kak. Nah,